Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fitriasari. Saya mahasiswi S2 Keguruan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan memaparkan 5 soal mengenai ujian tengah semester pada mata pelajaran penelitian kualitatif. Baiklah, soal yang pertama yaitu penelitian kualitatif menghasilkan hipotesis, teori, atau proposisi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena dengan menggali makna, persepsi, interpretasi dari perspektif partisipan atau subjek yang diteliti. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, penelitian kualitatif dapat menghasilkan hipotesis, teori, ataupun proposisi yang dapat menjelaskan pola-pola, motivasi, strategi pembelajaran bahasa Arab, atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab. Contoh, dapat ditemukan penelitian kualitatif yang mana menginvestigasi faktor yang memengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalnya, seorang peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sekelompok siswa yang sedang belajar bahasa Arab. Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa siswa yang memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pembicara asli orang Arab itu lebih termotivasi belajarnya. Sementara siswa yang kurang memiliki kesempatan untuk bertemu atau berinteraksi langsung dengan orang Arab itu cenderung kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian, dari temuan tersebut dapat menghasilkan hipotesis bahwasannya interaksi langsung dengan pembicara asli bahasa Arab meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Hipotesis ini kemudian dapat diujikan secara lebih lanjut melalui penelitian ataupun eksperimen yang memverifikasi tingkat kebenarannya. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menghasilkan kontribusi yang berharga dalam membentuk hipotesis, teori, ataupun proposisi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran bahasa Arab. Kemudian, soal yang kedua yaitu penelitian kualitatif adalah murid. Baiklah, pertanyaan kedua ini saya berusaha menjawab pertanyaan penelitian kualitatif adalah murid. Dapat diartikan sebagai peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya seolah-olah menjadi murid atau peserta aktif dari situasi fenomena yang diteliti. Artinya, peneliti kualitatif ini terlibat secara aktif dalam pengamatan, pengalaman, dan pemahaman secara subjektif dalam penelitiannya. Sebagaimana seorang murid yang belajar dan terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang sedang diteliti. Kemudian dalam konteks penelitian kualitatif, pembelajaran bahasa Arab, peneliti yang menggunakan pendekatan ini akan menjadi peserta, yakni peserta aktif dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Mereka akan terlibat dalam situasi belajar, mengamati interaksi antara guru dan siswa, mencatat pengalaman secara pribadi, secara mengalami pemahaman mendalam terhadap dinamika pembelajaran yang ia teliti. Kemudian, sebagai contoh, seorang peneliti kualitatif yang tertarik untuk memahami strategi pembelajaran bahasa Arab di lingkungan kelas dapat mengambil peran sebagai murid dalam kelas tersebut. Mereka akan mengikuti pembelajaran bersama siswa lain, berinteraksi dengan guru, mencatat pengalaman belajar siswa, melakukan wawancara sesama murid ataupun guru untuk memahami persepsi mereka terhadap strategi pembelajaran yang efektif. Dengan menjadi murid dalam konteks penelitian kualitatif pembelajaran bahasa Arab, peneliti dapat menambah dan mendapat wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kelas, motivasi siswa, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendekati fenomena pembelajaran dengan cara lebih empatik dan mendalam, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih kaya dan relevan bagi pengembangan praktik pengembangan bahasa Arab yang lebih baik. Kemudian, soal yang ketiga yaitu fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Maksudnya apa? Pertanyaan ini yaitu mengacu pada sifat kompleks dan multidimensi dari fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian kualitatif, artinya fenomena yang diselidiki tidak hanya memiliki satu dimensi atau interpretasi, tetapi sering memiliki aspek yang beragam, kontradiktif, atau multisisi yang dapat dipahami dari berbagai macam sudut. Dalam konteks penelitian kualitatif pembelajaran pengajaran bahasa Arab, fenomena bersifat ganda dapat diilustrasikan dengan penelitian tentang motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Arab di lingkungan pendidikan formal. Nah, berikut contoh yang saya masukkan dalam soal ini. Contohnya, peneliti mengamati bahwa ada sekelompok siswa yang sangat termotivasi untuk belajar bahasa Arab karena memiliki tujuan karir yang terkait dengan dunia Arab, seperti menjadi diplomat, menjadi penerjemah di lembaga internasional. Sementara itu, ada juga siswa lain yang kurang termotivasi karena menganggap bahwa bahasa Arab hanya merupakan kewajiban kurikulum, tidak terlalu relevan dengan tujuan mereka. Dalam hal ini, fenomena motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Arab bersifat ganda. Di satu sisi, terhadap motivasi yang kuat dan relevan dengan tujuan karir tersebut. Sedangkan di sisi lain, terdapat kurangnya motivasi karena persepsi kurikulum yang tidak relevan. Penelitian kualitatif akan mencoba memahami kompleksitas fenomena ini dengan melakukan wawancara secara mendalam, dengan mengobservasi ataupun analisis konten untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi motivasi siswa dari berbagai macam perspektif. Nah, dengan demikian bahwa fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif bersifat ganda ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan dengan nuansa dinamika, faktor-faktor, implikasi, dan fenomena yang sedang dipelajari, seperti motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Kemudian soal keempat yakni inner perspective. Pengertian inner perspective dalam konteks penelitian kualitatif mengenai pembelajaran atau pengajaran bahasa Arab merujuk pada pemahaman mendalam tentang sudut pandang, pengalaman, motivasi, dan persepsi yang dimiliki oleh individu atau subjek yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, inner perspektif ini mencangkup sudut pandang yang bersifat subjektif dan yang dapat memberikan wawasan yang dalam terhadap fenomena yang diteliti. Contoh inner perspektif penelitian ini yaitu pembelajaran mengenai pembelajaran ataupun pengajaran bahasa Arab dapat ditemukan. Contohnya yaitu mengenali pengalaman belajar siswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Seorang peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sekelompok siswa yang belajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing. Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa siswa-siswa ini memiliki inner perspektif yang berbeda terkait dengan motivasi belajar mereka. Siswa ini mungkin memiliki motivasi yang kuat karena memiliki ikatan emosional dengan budaya Arab. Misalnya, mereka memiliki keluarga ataupun teman dekat yang berasal dari negara Arab. Sementara itu, siswa lain yang mungkin terintimidasi atau kurang termotivasi karena perbedaan budaya yang menciptakan hambatan komunikasi atau persepsi yang salah terhadap bahasa Arab. Nah, dari contoh ini, inner
perspektif dari siswa yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pembelajaran bahasa Arab, peneliti kualitatif ini dapat menggali lebih jauh bagaimana pengalaman budaya individu memengaruhi pendekatan mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab, serta bagaimana guru ataupun lembaga pendidikan dapat merespon dengan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Nah, dengan demikian inner perspektif siswa secara lebih baik dapat tentang pembelajaran bahasa Arab ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan praktik pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif, serta lebih sensitif terhadap kebutuhan pengalaman siswa dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu kelompok yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek bukan objek. Pertanyaan ini yaitu peneliti melihat partisipan atau kelompok yang diteliti sebagai subjek yang aktif, memiliki pandangan, pemikiran, pengalaman yang bernilai, bukan hanya sebagai objek yang diamati atau dianalisis secara pasif. Dalam penelitian kualitatif, subjek dianggap memiliki agensi untuk memberikan makna dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Contoh, peneliti yang memfokuskan pada persepsi pengalaman guru bahasa Arab dalam menghadapi tantangan dalam mengajar bahasa Arab tersebut kepada siswa dari berbagai latar belakang budaya. Dalam hal ini, guru bahasa Arab dianggap sebagai subjek penelitian, bukan hanya sebagai objek yang diamati. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah guru untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang kesulitan yang dihadapi dalam mengajar bahasa Arab kepada siswa yang berasal dari berbagai latar belakang linguistik dan budaya. Dari wawancara tersebut, peneliti itu dapat menggali perspektif subjektif tentang strategi pembelajaran yang efektif, apa saja hambatan komunikasi yang dialami oleh siswa, serta solusi yang diusulkan untuk guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab. Nah, dengan melihat guru bahasa Arab sebagai subjek penelitian, peneliti ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika proses pengajaran pembelajaran bahasa Arab. Hasil penelitian ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang tersebut, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, pendekatan ini menghargai peran dan kontribusi subjek penelitian dalam memberikan wawasan yang berharga dalam konteks penelitian kualitatif mengenai pembelajaran ataupun pengajaran bahasa Arab. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.